Pelaku pembunuh ayah dan nenek kini cari ibunya. Ramai cerita sang anak dipaksa belajar. Heboh kabar anak yang bunuh ayah dan nenek di Lebak Bulus dipicu tekanan belajar. Kabar yang beredar, Mas, 14, selalu ditekan dan dipaksa untuk selalu belajar oleh ayah dan ibunya. Bahkan narasi yang beredar, saking besarnya tekanan untuk belajar Mas sampai kurang tidur. Tragedi anak bunuh ayah dan nenek di Lebak Bulus, Jakarta Selatan menjadi perbincangan publik. Polisi belum mengungkap motif dan penyebab anak nekat menikam ayahnya, APW, 40, nenek RM, 69, dan melukai ibunya, AP, 40. Seorang netizen bernama Aci mengaku bahwa anaknya merupakan teman Mas. Dia menuliskan cerita bahwa Mas selalu dipaksa selalu belajar. Pelaku adalah teman sewaktu SD dengan anak saya dan saya sangat iba sebenarnya dengan pelaku yang mengalami depresi akibat ambisi orang tuanya semenjak kecil. Bayangkan saja saat pelaku masih duduk di bangku SD kelas, dia sering tertidur di kelas. Saat ditanya oleh wali kelasnya saat itu pelaku menjawab karena dia baru tidur jam 1 pagi sebab harus belajar dan mengerjakan tugas dari tempat lesnya waktu itu, tulisnya. Bahkan sebelum menusuk ibu, ayah dan neneknya, kata Acimas sempat menulis status WhatsApp mengeluh soal paksaan belajar. Anak saya kebenaran berteman dan ada kontak WA-nya. Kemarin sorenya si pelaku masih mengunggah status di WA seperti ini, gue baru sampai rumah, udah disuruh belajar lagi, padahal ujian masih hari Selasa. Bisa disimpulkan sedikit dengan menarik track record masalah di waktu SD sama unggahan status WA pelaku kemarin sorenya gimana, katanya. Soal dugaan motif anak bunuh ayah dan nenek di Lebak Bulus ini, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal juga masih mendalaminya. Sampai saat ini belum ada ya, motif dipaksa belajar. Itu nanti yang menyampaikan ahlinya, psikolog anak, katanya. Setelah membunuh ayah dan nenek juga melukai ibunya, kata Ade, Mas sangat menyesal. Mas juga menanyakan kondisi ibunya yang kini sedang dirawat di rumah sakit. Dia sendiri mempertanyakan gimana kondisi ibunya. Dia sangat menyesal dengan kejadian ini, katanya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA, Arifatul Khoiri Fauzi mengatakan setelah bertemu ia menilai sebenarnya Mas adalah anak yang baik. Tadi kami bertemu dengan Ananda A, pasti sedih ya saya ya, karena anak baik, sangat baik, katanya. Ia mengatakan belum bertanya tentang kasus anak bunuh ayah dan nenek di Lebak Bulus. Dalam kondisi yang belum bisa ditanya lebih jauh karena kami juga menjaga secara psikologis untuk tidak bertanya hal yang mengingatkan kembali karena ada ahlinya untuk bisa memperdalam apa yang sesungguhnya terjadi, katanya. Walau demikian menurutnya kasus anak bunuh ayah dan nenek di Lebak Bulus ini memberi pelajaran soal mendidik anak di rumah. Sangat baik, cuma kita belum tahu kenapa bisa terjadi seperti ini. Menjadi momen introspeksi kita semua. Kita punya anak tidak semudah yang kita bayangkan. Keterbukaan, komunikasi itu yang menjadi prioritas pola asuh di keluarga, katanya. Perilaku aneh pelaku sebelum bunuh ayah dan nenek, suka tertawa sendiri. Perilaku aneh anak yang tega bunuh ayah kandung dan nenek di Lebak Bulus, Jakarta Selatan diungkap oleh gurunya. Menurut wali kelasnya di tempat les, pelaku berinisial Mas, 14, itu adalah anak yang pintar dan rajin. Namun Mas juga merupakan sosok anak yang pendiam dan tidak banyak bicara. Sang guru les pun mengaku sesekali pernah melihat Mas tertawa sendiri. Mas tega menusuk ayahnya, APW, 41, dan neneknya, RM, 69, di Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Remaja yang duduk di kelas 1 SMA itu juga melukai ibu kandungnya, AP 40. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galsung mengatakan, peristiwa itu terjadi pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Orang pertama yang diserang oleh Mas adalah ayahnya, APW. Dia nusuk ayahnya, ibunya bangun,
Ibunya ditusuk juga, kata AKPB Gogo. Setelah terluka, sang ayah masih sempat berlari keluar kamar menuju ruang tamu di lantai 1. Sang ibu juga berlari sambil spontan berterik. Ayahnya lari, sampai bahwa setelah itu neneknya keluar. Diduga neneknya ditusuk saat keluar kamar, kata dia lagi. Ayah dan nenek pelaku ditemukan warga sudah dalam kondisi meninggal dunia di ruang tamu. Sementara ibunya berhasil diselamatkan warga saat melarikan diri keluar rumah. Mas yang sempat kabur akhirnya berhasil diamankan oleh petugas keamanan sekitar perumahan. Kepada penyidik, Mas mengaku mendapat bisikan sebelum melakukan penusukan. Dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia. Meresahkan dialah, kata Gogo lagi. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Indal mengatakan, Mas mengaku menyesal telah melakukan hal itu. Dia mempertanyakan kondisi ibunya, dia sangat menyesal melakukan kejadian ini, kata Itnal. Sementara itu, di akun media sosial Twitter atau X, beredar cerita dari akun yang mengaku wali kelas Mas di tempat les. Akun @saya160560 itu mengatakan kalau pelaku setiap kali masuk kelas seperti tidak punya semangat untuk belajar. Padahal setiap jali saya tanya beliau bisa menjawab dengan baik, tulisnya. Menurut dia, pelaku diminta oleh orang tuanya untuk masuk ke Universitas Indonesia. Ini diungkapin orang tua langsung ke saya di awal Oktober. Bahkan saya masih ingat orang tuanya ini bahkan membawa hasil psikolog si anak ke saya, kata dia. Ia mengatakan bahwa pelaku sering mengeluh di status WhatsApp karena selalu ditekan untuk belajar. Saya kenal ini anak kalau di kelas saya dia ini pintar, rajin, dan agak pendiam, ujarnya lagi. Sang guru juga mengungkap perilaku aneh pelaku sebelum terjadi peristiwa itu. Setiap kali dia masuk kelas saya hanya tiduran sambil ngerjain apa yang saya suruh ke anak-anak, terkadang sesekali mau tertawa sendiri. Saya lebih prefer kalau dia ini depresi, jelasnya. Bahkan wanita yang mengaku ibu teman pelaku saat sekolah juga menceritakan hal sama, di mana Mas sering tidur di kelas saat jam pelajaran. Bayangkan saja saat pelaku duduk di bangku SD kelas 4, dia sering tertidur di kelas. Saat ditanya oleh wali kelasnya saat itu pelaku menjawab karena dia baru tidur jam 1 pagi sebab harus belajar dan mengerjakan tugas dari tempat lesnya waktu itu, kata akun berinisial AI. Sempat unggah story curhatan remaja sebelum bunuh ayah dan nenek. Postingan media sosial remaja asal Jaksel, Jakarta Selatan, yang tega membunuh ayah dan neneknya belakangan terkuak. Remaja berinisial Mas, 14, itu rupanya sempat menuliskan curhatan di status WhatsApp beberapa jam sebelum menghabisi nyawa satu keluarga. Karenanya, sosok pelaku pun diungkap kenalannya yang disinyalir mengalami depresi sejak lama. Diwartakan sebelumnya, viral kasus remaja kelas 1 SMA membunuh ayah yakni APW, 40, dan neneknya berinisial RM, 60, di rumahnya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Jaksel, pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, sekira pukul 2 dini hari. Tak cuma membantai nenek dan ayahnya, Mas juga sempat melukai sang ibu kandung hingga mengalami luka parah. Pasca melakukan aksi keji tersebut, pelaku sempat kabur keluar komplek perumahan hingga ke arah lampu merah. Pelaku lantas dikejar oleh satpam perumahan dan langsung diamankan. Berhasil menangkap pelaku yang sempat kabur, satpam komplek bernama Guntur mengurai cerita. Dikutip tribunnewsbogor.com dari akun Instagram Lebak Bulus 24 jam, Guntur mengungkap pengakuan mengejutkan pelaku yakni Mas saat ditangkap. Awalnya, Guntur mendapat laporan soal kasus penusukan di komplek perumahan yang dijaganya dari rekan. Tadi yang selamat itu, luka di punggung ibu kandung pelaku. Korban meninggal, ditemukan di dalam rumah, di ruang tamu, dua-duanya. Kalau ibunya udah di luar, ditolong warga dulu dibawa ke rumah sakit, ungkap Guntur, dilansir pada Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2024. Guntur pun diminta untuk mengejar pelaku yang kabur keluar perumahan. Segera mencari pelaku, Guntur berhasil menemukan Mas sedang berlari di kawasan lampu merah Lebak Bulus. Pas kita tangkap di depan itu pisaunya udah nggak ada. Pisau ditemukan di depan rumah, akui Guntur.
Penasaran dengan motif pelaku, Guntur dan petugas keamanan lainnya pun menginterogasi Mas.